Ibu sekalian, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa sampai dengan saat sekarang ini melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semakin bersemangat, semakin kuat. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan ini bulan pengampunan, dan itu merupakan target kita. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengampunan itu banyak pihak, ya. Satu, dari sisi kita minta pengampunan, beristighfar, ya. Kemudian dari sisi kita memohonkan ampunan kepada saudara-saudara kita, baik yang mendahului kita maupun yang masih hidup. Kemudian kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah pengampun juga akan datang dari permohonan saudara-saudara kita kepada satu sama lain. Kemudian pengampunan juga datang dari malaikat, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 tempat, ya. Dalam surah As-Sajdah, dalam surah Fussilat, dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian ada pengampunan akibat dari perbuatan kita, dari ibadah-ibadah kita, ya, di dalam surah Hud, ya, di mana kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian di dalam surah Al-Imran, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, ikuti aku. Nah, jadi dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menunjukkan kecintaan kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada kita dan mengampuni dosa kita. Nah, itu prosesnya tentu panjang, ya, panjang. Berpuluh tahun mungkin perasaan cinta itu akan tumbuh, ya. Kemudian Quran, ya, dalam surah, kalau tadi dalam surah Al-Imran ayat 31 kalau salah, ya. Ini dalam surah Muhammad ayat 2. Barang siapa beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad, nah, salah satunya kata Muhammad dipakai sebagai, ada 4 kata Nabi Muhammad itu disebut dalam Quran, ya. Kalau kita perhatikan ada pesan-pesan tertentu. Satu dalam kata nama Ahmad, gitu, ya. Nah, mari kita dalami bagaimana malaikat mendoakan kita, ya. Karena doa malaikat itu insya Allah kabul. Tentu ada persyaratan-persyaratan, ya. Mari kita lihat surah Al-Mu'minun dulu. Nanti kalau sempat surah Fussilat dan surah Al-Ahzab. Di surah Al-Mu'minun ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Wahai Tuhanku, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka." Nah, ini doa ini ya, mensyaratkan beriman dan bertobat serta mengikuti ketentuan agama. Nah, gitu ya. Kemudian dilanjutkan ya, tadi ayat nomor 7, sekarang 8. "Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana." Bayangin nih doa-doa ya. "Dan peliharalah mereka dari bencana, kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari kejahatan pada hari ini." Maksudnya pada hari kiamat. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Selanjutnya ayat 10. "Sesungguhnya orang-orang yang bukan ini, hanya 3 ayat ya. Mari kita baca lebih lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu. Para malaikat yang memikul, yang membawa arsy, dan malaikat yang berkeliling di sekitarnya. Artinya ada malaikat yang memikul, membawa arsy, dan malaikat-malaikat yang ngeliling itu ya, bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhan pencipta mereka. Jadi kalau kita ingin ya seperti sekarang ini menurut hadis Rasulullah SAW, malaikat berada di sekitar ya, menyaksikan kita dalam mendengarkan tausiah, apalagi tausiah berkenaan dengan penjelasan ayat Al-Quran. Dan Allah menjanjikan dalam surah Al-A'raf ayat 204 kalau salah ya, sekitar itu, apabila Quran dijelaskan, dibacakan, hendaklah diam, dengarkan dengan baik-baik, mudah-mudahan la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman ya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dia memohonkan ampunan bagi kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk didoakan oleh malaikat ya. Karena wujud malaikat itu tidak tahu roib gitu, maka kita kurang perhatian. Padahal dari 3 surah ini ya, menunjukkan betapa pentingnya mengetahui, mengenal, berada frekuensi yang sama kepada malaikat ya. Dalam surah Al-Ahzab ya, tahu betapa pentingnya surah Al-Ahzab.
kemudian surah Al-Mu'minun, kemudian dalam surah Asy-Syura. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai', ya Tuhan kami, kata malaikat itu, ya, Engkau luas meliputi segala sesuatu, ya. Ilmumu, rahmatau wa ilma, rahmat Allah itu luas, ilmunya luas. Nah, itu. Maka ampunilah, farfir lillazina amanu. Nah, ini ada tingkat keduanya, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi termasuk mudah-mudahan kalau kita tobat, mudah-mudahan didukung oleh malaikat-malaikat. Ada 3 tobat itu, ada 3 macam, ya. Ada 3 kelas, nanti kita bicarakan. Kemudian wattaba'u sabilaka, mengikuti jalanmu, jalan agamamu, itu maksudnya. Waqihim azabal jahim, jauhkanlah, selamatkanlah, pelihara dari azab neraka. Jadi ada 4 tingkat, ya. 1 beriman, kemudian bertobat, kemudian mengikuti, ya, jalan-jalan engkau. Nah, jalan-jalan engkau itu bahasa engkau itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi pada saat sebelum tarawih, ghufranaka, mohon pengampunan menurut standarmu. Itu katanya sabilaka, artinya betul-betul kita mengikuti jalan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjut, ya. Nah, ini doa ini lanjutannya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati, ya Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam taman-taman surga adnin. Nah, itu. Allati wa'adtahum, yang kau janjikan. Wa man sholaha, dan orang-orang yang beramal soleh. Sholah itu karena pakai fiil madi, itu artinya betul-betul soleh, gitu, ya. Mudah-mudahan dengan ada dorongan malaikat memohonkan ampunan untuk dosa-dosa kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh, ya. Min abaihim, nah, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, artinya orang yang betul-betul memperhatikan anak istri, ya, anak istri, mendidik anak-anak, sama dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi orang yang mendoakan anak istrinya menjadi dilihat sejuk, ya, dan menjadikan mereka imam dari orang-orang yang takwa di atasnya, ya, jadi imam dari orang-orang yang takwa. Nah, itu artinya harus ada kemauan dan semangat kita untuk mendidik anak, ya, mendidik istri, ya, dan lain-lain. Sungguh kalau saya merasa sedih sekali, ya, kalau dibandingkan adik-adik kita ini yang bawa anaknya anak kecil sampai subuh gitu, sanggup dia, itu bukan main itu, ya. Dulu khususnya saya belum sampai begitu.
Ya, usaha-usaha kita mungkin masih jauh, tapi insya Allah berkat doa kita, doa malaikat, insya Allah menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Innaka antal azizul hakim. Ya. Innaka, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kalau ada sifat al asmaul husna di belakang ayat terakhir, itu perhatikan itu jiwa daripada ayat tersebut. Nah, jadi Allah maha perkasa, artinya persoalan ini persoalan serius. Ya, seperti misalnya kita diharapkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling baik amalnya. Nah, itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, itu. Wa huwal azizul ghafur. Dua. Aziz al-ghafur. Nah, itu jiwa daripada ayat itu. Ini persoalan hidup dan mati. Nah, itu menunjukkan bahwa persoalan penting untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak, paling baik amalnya. Nah, itu. Artinya amal yang terus menerus kita tingkatkan dengan ilmu, dengan pengetahuan terus sampai ke liang kubur nanti. Ya. Ditutup dengan aziz, ghafur, artinya keras. Tuntutan Allah terhadap kita untuk mencapai ibadah yang paling baik itu keras, aziz, keras tuntutan itu. Namun kalau sudah kita sudah berusaha sekuat tenaga, Tuhan Maha Pengampun. Nah itu, ya. Nah, jadi kalau di sini Antal azizul hakim, keras tuntutannya, tapi Allah Maha Bijaksana. Tahu, ya. Dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya waktu kita waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Keras itu, semangat, ingin belajar, menekuni, menaati, mohon ampunan. Namun Allah jawab, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani sepanjang kemampuan kita. Itu kan. Nah, kita terakhir ini doa yang terakhir ini, waqihimus sayyi'at, pelihara ya, mereka dari dosa-dosa. Mudah-mudahan malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihara kita, ya, melihara dari hal-hal yang kemungkinan kita terjerembab oleh setan, ya. Waman takis saya, dan siapa yang kau pelihara, ya, pelihara dari kejahatan-kejahatan, yauma izin, pada hari ini, faqad rahimtah. Faqad rahimtah, sungguh engkau telah merahmati dia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wal fawzul azim. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Mari kita selalu dekat sama malaikat,
ya, suka berzikir. Malaikat kan suka berzikir, ya. Kita berzikir itu bukan saja berzikir itu ada pengertian umum. Apa saja ucapan baik lisan maupun disembunyikan dalam hati, apa saja yang dilakukan, apa saja yang dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu zikir. Ya, zikir itu luas sekali. Pemahaman zikir itu luas sekali, ya. Saya kira cukup ya malam ini, subuh ini kita bicara masalah malaikat berhubungan dengan doa malaikat kepada kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi kepada surah-surah yang lain, karena belajar itu harus komprehensif, ya, dan diulang-ulang. Jangan sampai ilmu itu lewat, ya, sekali lewat sudah itu lupa. Tapi berkat diulang-ulang menjadi ingat selalu, ya. Kalau kita laksanakan terus istiqomah, ya. Sebenarnya istiqomah itu nanti kita sudah selesai istiqomah itu. Istiqomah itu artinya dari kata qoma, meningkat. Ya, jadi istiqomah itu orang yang melakukan segala dengan konsisten dan mencapai ketinggian, ya. Kan sudah kita pahami bahwa kalau kita melakukan suatu terus menerus konsisten, tentu ada hasilnya, tentu ada peningkatan. Nah, itu maksudnya istiqomah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.